Sekarang kita akan lanjutkan pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini belum ya, Rizka? Rizka? Belum terlihat, Prof. Loh, kok belum terlihat? Padahal udah saya masukkan ini. Kok bisa gitu? Oh, nggak bisa juga, Rizka? Di saya belum, Prof. Mungkin teman-teman yang lain bisa tolong bantu. Belum juga, Prof. Belum juga, kenapa gitu? Nah, saya punya udah bisa. Atau saya ulangi, saya keluar dulu gitu, apa Rizka? Gimana caranya itu? Rizka? Boleh, Prof. Nanti saya ACC lagi, Prof. Udah bisa, Rizka? Belum? Belum, Prof. Gimana tuh? Cak, barangkali bisa dibantu dari sana nggak? Uh, Rizka? Boleh, Prof. Saya, Prof. Baca bantu deh. Kirim saja, Prof. Filenya. Udah diapakan ke udah share screen tadi tuh. Di sini udah saya atur kok, Prof. Mungkin Prof bisa kirim ke saya filenya biar saya saja yang share screen, Prof. Oh, bentar ya. Kok Iya. nggak bisa lagi nih? Barangkali nggak dibuka, nggak apa? Barangkali nggak dibuka, nggak? Sudah, Prof. Sudah bisa kok, Prof. Bentar ya, W. Terkeluar kayaknya, Prof.
Nah, udah bisa kan, Rizka? Sudah, Prof. Oh, udah, oke. Nah, sekarang kita masuk pasal 342 ya, Rizka, belum kita bahas kan? Baik, Ini coba sudah, Prof. Kemarin sudah, Prof. yang pasal berapa yang belum? Pasal 342 sudah, Prof. Udah sampai sini. Terus? Oh, sudah ya, tinggal kejahatan terhadap tubuh kita ya. Iya, ya Rizka. Iya, Prof. Benar. Ya, baik. Sekarang kita akan lanjutkan kejahatan terhadap tubuh. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang kejahatan terhadap nyawa. Sekarang kejahatan terhadap tubuh. Ya. Kejahatan tubuh bentuk pertama yaitu penganiayaan dalam bentuk pokok. Itu diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Coba dibaca, Kariska, ini pasalnya. Dari buku saya, Prof. Iya, iya, dari buku. Pasal 351 ayat 1, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Kemudian ayat 2, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Terus? Ayat 3, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Nah, itulah bunyi pasal. Terus berikutnya, 5. Ayat 4, dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Ayat 5, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Nah, itulah. Nah, pasal 351 ini, saya ulangi lagi, bentuk pokok dari kejahatan tubuh. Artinya sama dengan kedudukannya seperti pasal 338, bahwa unsur yang terdapat dalam pasal 351 maupun pasal 338 itu diulangi lagi oleh pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap tubuh. Ditambah unsur yang spesifik ada dalam pasal tersebut. Nah, makanya dikatakan pasal 351 ini penganiayaan dalam bentuk pokok. Nah, pasal 351 ayat 1 disebutkannya penganiayaan. Ia menyebut kualifikasi delik atau perbuatan pidana yang dilarang, yaitu penganiayaan. Kita tahu bahwa perumus undang-undang norma hukum pidana itu bisa melakukan 3 cara untuk merumuskan norma yang dilarangnya. Pertama, ia membuat unsur-unsur perbuatan yang dilarang. Yang kedua, tidak menyebut unsur-unsur yang dilarang, hanya menyebut kualifikasi daripada perbuatan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, menyebut unsur-unsur dari peristiwa pidana itu atau delik itu ditambah lagi dengan kualifikasi deliknya. Ya, seperti pencurian itu disebutkan unsur-unsurnya, tapi juga disebutkan
kualifikasi deliknya dengan pencurian. Sementara pasal 351 ini menyebutnya dengan penganiayaan. Karena disebutnya dengan kualifikasi delik, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri. Kan gitu. Nah, dalam memori pantoliting atau penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita tidak dapat menemukan apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri. Kalau tidak kita temukan dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya kita harus cari ke yang lain doktrin, yaitu pendapat sarjana ataupun jurisprudensi Mahkamah Agung. Nah, kalau doktrin menyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Itu menurut doktrin. Setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu sudah dapat dikategorikan perbuatan penganiayaan. Nah, dari pendapat doktrin ini juga nggak jelas apa yang dimaksud dengan rasa sakit dan atau luka itu apa, gitu. Ya kan jelas juga diberikan batasannya. Nah, luka adalah terdapat apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula. Nah, jadi ukuran sudah terjadinya perbuatan penganiayaan atau tidak adalah tubuh manusia itu sendiri atau badan manusia itu sendiri. Kalau sudah perubahan karena ada perbuatan dan perubahan badannya, itu sudah dikategorikan perbuatan penganiayaan. Nah, misalnya mencubit sehingga memar tangannya atau tubuhnya hitam, arti berubah bentuknya dari semula, sudah dikategorikan perbuatan penganiayaan. Demikian juga memotong kuku teman Anda yang panjang tanpa izinnya, itu sudah termasuk penganiayaan yang menimbulkan luka. Demikian juga memotong rambut teman Anda yang perempuan yang panjang tanpa seizinnya dari belakang, itu juga sudah termasuk penganiayaan. Jadi kalau berubah, misalnya karena tamparan itu mukanya jadi hitam, ya sudah termasuk penganiayaan. Atau kalau kadang-kali orangnya itu berkulit hitam dengan tamparan menjadi mukanya putih, juga termasuk penganiayaan kalau kita ikuti pendapat doktrin tadi. Kemudian sakit, perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak. Cukup jika menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau dicubit walaupun tidak memar, sudah menimbulkan rasa sakit, itu sudah dapat dikategorikan perbuatan itu merupakan perbuatan penganiayaan. Bagaimana kalau halnya misalnya orang tua karena kewajibannya untuk mendidik anaknya, kemudian memukul anaknya dengan sapu sehingga memar kakinya, atau dicubit emaknya sehingga memar badannya. Demikian juga barangkali dokter yang melakukan pembedahan ya tanpa seizin pasien karena nggak mungkin lagi izin, apakah itu termasuk penganiayaan? Nah, kalau kita ikuti pendapat doktrin ini, semuanya itu termasuk penganiayaan. Ya, semuanya itu termasuk penganiayaan. Nah, kemudian ada pendapat Hukrat
Hograt mengatakan setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan. Kalau sudah itu merupakan tujuan daripada si pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, menurut Hograt ini baru dapat dikatakan perbuatan itu adalah perbuatan penganiayaan. Nah, jadi berbeda ya. Sebentar ya, saya ada apa ini? Ya, ada gangguan. Ya, ya semua itu. Jadi kalau misalnya malam minggu Anda mencubit pacar Anda karena Anda merasa geram dan segala macamnya, kalau tidak tujuannya untuk menimbulkan rasa sakit ya nggak apa-apa, nggak termasuk penganiayaan. Demikian juga tadi dokter yang melakukan tugasnya untuk membedah atau segala macam yang menimbulkan rasa sakit, kalau bukan itu merupakan tujuannya, melainkan hanya untuk pengobatan dan lain sebagainya itu, untuk membuat si pasien merasa sehat, itu tidak termasuk dalam arti kata penganiayaan. Kalau menurut pendapat Hograt, demikian juga orang tua yang memukul anaknya untuk pendidikan anak karena ada kewajiban perdata kepada orang tuanya untuk mendidik anak, barangkali anak karena geramnya orang tuanya memukul anaknya dengan kayu sehingga kakinya menjadi berubah warnanya atau memar, itu tidak termasuk dalam arti kata penganiayaan karena tujuan untuk melakukan semua itu bukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Nah, timbul pertanyaan berikutnya, yang mana yang dianut di Indonesia? KUHP kita dalam jurisprudensinya menganut pendapat Hograt ini atau pendapat Mahkamah Agung Belanda ini. Jadi semua itu bergantung kepada tujuan dari perbuatan itu. Kalau tujuannya semata-mata untuk menimbulkan rasa sakit, itu sudah termasuk penganiayaan. Nah, kemudian jika ayat 2-nya, jika perbuatan itu jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh. Luka berat pada tubuh itu sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Apa yang dimaksud dengan luka berat? Itu diatur dalam pasal 90 kitab undang-undang hukum pidana. Saya bacakan ya. Luka berat antara lain. 1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan, tak mungkin diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi kalau bentuknya lagi yang sakit tubuhnya itu tidak mungkin lagi diharapkan sembuh dengan sempurna, itu dapat dikategorikan sebagaimana luka berat. Yang kedua, terus-menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan. Ini sakitnya sudah permanen, yang nggak mungkin lagi ia melaksanakan atau meneruskan pekerjaan atau jabatannya selama ini. Itu juga termasuk dengan kategori luka berat. Yang ketiga, tidak lagi
memakai atau kehilangan salah satu panca inderanya. Hidungnya hilang, apa kupingnya. Tetapi tidak hilang lagi, tetapi tidak dapat berfungsi lagi panca inderanya itu. Kalau hidung tidak dapat, walaupun ada tidak dapat lagi mencium. Demikian juga kuping, kalaupun ada normal, tapi tidak dapat lagi untuk mendengar. Demikian juga mata, meskipun bagus barangkali tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melihat, itu sudah dikategorikan sebagai luka berat. Yang berikutnya kudung atau rompong. Cacat sehingga jelek rupanya. Karena ada suatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong. Rompong artinya sompel gitu. Atau daun telinganya nyaris putus. Jari tangannya atau kakinya putus dan sebagainya, itu disebut juga sebagai luka berat. Yang berikutnya yang keenam, lumpuh, artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi. Juga dikatakan luka berat. Berubah pikiran lebih dari 4 minggu. Atau terganggu pikirnya ya selama lebih 4 minggu, itu sudah juga dikategorikan sebagai luka berat. Yang ketujuh, menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan. Jadi termasuk aborsi itu juga termasuk adalah luka berat. Nah, itu sudah ditentukan dalam luka berat, sudah ditentukan dalam KUHP pasal 90 seperti yang sudah saya bacakan. Tetapi apakah mungkin terdapat kategori luka berat di luar pasal 90 itu? Kemungkinan itu tetap ada sepanjang hakim memutuskan sesuai dengan kondisi dan keadaannya, ia dapat menambah luka berat selain yang ditentukan oleh pasal 90 ini. Ya. Selain yang di pasal 90 ini. Kemudian ayat 3-nya, karena sebab kematian saya kira nggak perlu. Kemudian ayat 4-nya, disamakan dengan penganiayaan, yakni sengaja merugikan kesehatan. Ini pada umumnya sudah diambil alih oleh kitab undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana, ini undang-undang lingkungan barangkali termasuk ke situ. Yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Sementara saudara sudah belajar pasal 53 bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dikenai hukuman sepanjang memenuhi 3 syarat. Pertama, adanya niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, adanya perbuatan pelaksana. Ketiga, perbuatan itu tidak terjadi karena hal-hal di luar diri si pelaku. Kalau ketiga syarat ini sudah dipenuhi, maka barang siapa yang melakukan percobaan itu sudah dapat dikenai hukuman. Tetapi dalam tindak pidana penganiayaan ini, pasal 391 ini, percobaan meskipun sudah memenuhi syarat itu tidak dikenai hukuman. Kenapa? Karena pada dasarnya
percobaan itu diatur dalam KUHP adalah mencegah atau sudah mulai belum terjadi tindak pidana, tetapi sudah membahayakan kepentingan hukum orang lain. Kalau sudah membahayakan kepentingan hukum orang lain, maka ia sudah dapat dipidana berdasarkan pasal 53. Tetapi pembuat undang-undang merumuskan pasal ayat 5 ini, kepentingan hukum dari orang lain belum terganggu. Oleh karenanya, percobaan dalam penganiayaan itu tidak dapat dikenai hukuman. Jadi ini merupakan salah satu pasal pengecualian daripada pasal 53. Berikutnya, bentuk kejahatan terhadap tubuh yang kedua adalah penganiayaan ringan. Coba bacakan satu orang. Sekali juga bisa. Pasal berapa tadi, Prof? 352. Pasal 352 ayat 1, selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Ayat 2, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Nah, pasal 352 ini memberikan, sebetulnya kalau kita baca secara teliti bunyi pasalnya, memberikan batasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan. Kata pasal 352, penganiayaan ringan 1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan a. terhadap ayah atau ibu yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri. Berikutnya, terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah. Yang berikutnya sih, dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan. Nah, yang ketiga, tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai penganiayaan ringan. Jadi kalau penganiayaan dilakukan antara suami dan istri, antara terhadap anak, terhadap ayah, tidak termasuk dengan penganiayaan ringan. Itu yang disebut oleh pasal 352 itu, memberi batasan terhadap tindak pidana ringan.
Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, penganiayaan yang direncanakan. Saya bacakan aja ya. Ayat satunya penganiayaan pasal 353, penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Ya, yang ayat 2-nya, jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian ayat 3-nya, jika perbuatan itu menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Nah, yang menjadi persoalannya adalah apakah kata-kata yang direncanakan dalam pasal 353 ini sama artinya dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan kata-kata yang direncanakan? Masih ingat nggak apa yang dikata-kata direncanakan? Pasal 340. Nah, arti kata-kata yang direncanakan oleh pasal 353 ini sama kedudukannya dengan pasal 340 KUHP. Sama kedudukannya dengan pasal 340 KUHP. Yang adanya diartikan juga sama, adanya saat yang tenang. Saat yang tenang kapan? Saat pertumbuhan kehendak untuk melakukan penganiayaan dan saat yang tenang pada waktu melakukan atau melaksanakan niat untuk melakukan penganiayaan. Itu kedua-duanya itu disyaratkan harus dengan keadaan tenang. Kemudian saya kira nggak ada yang perlu dijelaskan kalau mengenai penganiayaan berikutnya ada mengatur tentang penganiayaan berat dan segala macam itu sama dengan penganiayaan luka berat, sama dengan mengartikan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, sebelum sampai saya lanjutkan kepada kejahatan terhadap kehormatan, barangkali kejahatan terhadap tubuh ada yang belum jelas, silakan untuk menanyakan kepada saya. Silakan. Silakan.
Ada? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai kejahatan terhadap kehormatan. Kita sudah bicara kejahatan terhadap nyawa, tubuh, sekarang kita bicara masalah kejahatan terhadap kehormatan. Kejahatan terhadap kehormatan ini diatur dalam bab 16 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul penghinaan. Kita menyebutnya kejahatan terhadap kehormatan. Nah, kejahatan terhadap kehormatan ini isinya adalah penghinaan. Jadi kalau orang menyebut penghinaan, berarti itu kejahatan terhadap kehormatan yang terdiri dari penistaan dengan lisan, penistaan dengan tertulis, memfitnah, dan penghinaan lainnya. Nah, kejahatan terhadap kehormatan itu diartikan perasaan kehormatan pribadi yang berarti nilai atau harga atau martabat susila dari seseorang. Nah, ada kata seseorangnya, artinya bisa dikatakan ini sangat subjektif. Boleh, nggak salah. Kalau perasaan pribadi tentang harga diri atau kehormatannya itu bisa berbeda antara pribadi-pribadi yang ada. Tetapi semua itu diasup oleh nilai-nilai budaya masyarakatnya. Jadi tidak sama kalau begitu orang nilai kehormatan orang ini orang Indonesia dengan orang Amerika. Iya betul. Itu semua adalah bentukan-bentukan budaya sehingga orang merasa dirinya bernilai dan harga. Nah, misalnya kalau orang Indonesia ini kalau kita di timur ini dipegang kepala teman kita atau orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari kita, itu biasa marah, bukan main kan, tendangan kehormatan, kok pegang-pegang kepala dan sebagainya. Tapi pada orang Barat tidak. Nah, itu berbeda perasaan merasa kehormatan itu sendiri. Nah, demikian barangkali orang Medan dengan orang Jawa bisa dalam hal tertentu berbeda nilai budayanya. Maka kejahatan terhadap ini ya sangat subjektif sekali. Nah, tetapi untuk membuktikan itu adalah ukuran susila yang umum dilakukan dalam satu masyarakat tertentu. Nah, kejahatan kehormatan bentuk pertama adalah penistaan dengan lisan. Itu diatur dalam pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Silakan baca, Rizky. KWP-nya, KWP dulu ya. Silakan. Pasal 310 ayat 1. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang
dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Nah, itulah bunyi pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, yang mana ditentukan di dalam melanggar kehormatan atau nama baik. Nah, kehormatan itu biasanya diberikan oleh kehormatan itu adalah perasaan, sebagaimana yang telah saya uraikan tadi, adalah perasaan pribadi atas harga diri. Sedangkan nama baik itu adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang berhubung karena kedudukannya dalam masyarakat. Ini misalnya ustadz, pendeta, ataupun orang-orang yang dipercaya untuk memegang jabatan oleh masyarakat. Itu disebut dengan nama baik. Jadi antara kehormatan dengan nama baik itu dua hal yang berbeda, tetapi tujuan dari pasal 310 ini adalah tujuannya kehormatan ataupun nama baik. Nah, pasal 340 pertama tadi menentukan adalah cara melakukan perbuatan menista dengan lisan. Caranya adalah dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu itu yang dituduhkannya itu adalah melanggar kehormatan atau nama baik orang lain. Jadi menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu. Tuduhannya itu tidak bersifat umum. Misalnya ditujukan kepada masyarakat Medan, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Bandung, dan sebagainya. Tetapi ditujukan pada orang tertentu. Tapi tidak cukup hanya itu, melainkan juga perbuatan tertentunya itu harus secara jelas. Kapan, di mana. Nah, yang menuduh orang lain, kemudian tuduhannya itu harus dilakukan, perbuatan tertentu itu harus di tempatnya di mana, kapan dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian dengan maksud menyiarkan. Menyiarkan ini jangan diartikan secara luas. Misalnya menyiarkan melalui pengeras suara dan lain sebagainya, diumumkan di lapang segala macam, ya, melalui apa? Tidak seperti demikian. Misalnya A menuduh B melakukan suatu perbuatan korupsi. A ngomong sama C, C tahukah kau dulu? Si B itu dulu melakukan korupsi. Di sini, di sini, di sini. Atau barangkali si A menyatakan kepada si B, B tahukah kau bahwa teman kita si C itu bapaknya dulu melakukan perbuatan asusila sehingga dipecat dan lain sebagainya. Nah, perbuatan itu memang sudah tuduhkan melakukan perbuatan tertentu, ya, sudah selesai, sudah cukup. Tetapi
menyiarkan itu dianggap sudah selesai apabila dapat dibuktikan orang yang menerima cerita tadi, si B tadi atau C tadi, sudah dapat diketahui atau dapat diyakini ia akan bercerita kepada orang lain. Kalau itu sudah dapat dibuktikan, artinya perbuatan menyiarkan itu sudah dianggap selesai. Nah, sudah cukup perbuatan itu. Dengan demikian, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah terpenuhi. Bagaimana pahalnya kalau kebiasaan masyarakat Indonesia, biasanya A bercerita kepada B, itu kau tahu nggak Bapak, teman kita si C itu dulu melakukan anu-anu lah di sini. Ya. Tapi kau jangan cerita kepada orang lain ya. Anu-anu itu nggak jelas, tetapi konotasinya adalah negatif. Nah, tidaklah memenuhi unsur pasal 310 ini. Oh, barangkali tidak seperti itu tuduhannya. Menyatakan kepada si B, tahukah kau dulu bapak kita ya, bapak teman kita dulu yang si C itu melakukan korupsi itu, makanya ia berpoya-poya hidupnya sini. Nah. Tapi kau jangan cerita kepada orang lain ya B, cukup kita tahu. Demikian juga dia si B ini juga cerita kepada orang lain. Kau jangan kasih tahu nanti aku ceritakan begini rahasia kau ini. Terus begitu. Nah, perbuatan yang seperti itulah menista dengan lisan yang terus-menerus seperti gunung es itu semakin lama semakin besar itu dilarang oleh pasal 310 ini. Maka ia dikenai hukuman, yaitu dengan melakukan penistaan dengan lisan. Nah, saya ulangi lagi, ini barangkali tipologi masyarakat yang agak sedikit terbelakang, yang suka kali seperti ini nih, ini mencegah nih. Kalau ia sudah bercerita kepada orang lain, kalau kita dapat buktikan bahwa ia akan menceritakan kepada orang lain, perbuatan dalam pasal 310 ayat 1 ini sudah dapat dikenai hukuman. Ini adalah pesan pasal 310 ini adalah pesan agar supaya jangan menceritakan kejelekan orang lain. Simpan kejelekannya, ingat yang baiknya. Ini pasal 300, pesan moralnya begitu. Ya. Tidak boleh menceritakan orang lain. Kalau ini ibu-ibu suka merumpi ini, ya barangkali ya bisa terjadi seperti itu. Tidak dikendaki oleh pasal 310 ayat 1 ini. Nah, dulu kalau seingat saya pernah di Jogja itu ada seorang mahasiswa, ingat barangkali Anda 3 tahun yang lalu, pernah ia seorang mahasiswi yang asalnya adalah dari Sumatera Utara, dia kuliah S2-nya bagian penotarisan, dia membuat statusnya bahwa Facebook-nya menyatakan orang Jogja itu adalah begini-begini yang punya konotasi negatif, jadi orang Jogja marah. Nah, kalau berdasarkan 310 ayat 1 ini, tuduhan itu harus personal tidak umum, ya tidak dapat dikenai pasal 310. Nah, si mahasiswa itu dimediasi oleh kepolisian sehingga tidak dikenai hukuman berdasarkan pasal 310. Meskipun belum memenuhi unsur pasal 310. Nah, itu yang bentuk yang pertama, penistaan dengan tertulis. Yang kedua, penistaan dengan tertulis atau
gambar. Saya bacakan aja pasal ayat 2-nya ya. Jika hal itu dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, yang dipertunjukkan atau ditempelkan, pelaku dapat dihukum karena bersalah melakukan penistaan dengan tulisan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 5 kali 300 rupiah. Nah, tadi pasal 310 ayat 1 itu dengan percakapan atau lisan. Ini dalam bentuk surat atau tertulis atau berupa tulisan atau gambar. Tulisan atau gambar itu mengandung perbuatan melanggar kehormatan atau nama baik orang lain. Sekali lagi, tulisan atau gambar itu harus jelas maksud dan tujuannya. Tidak mengandung pengertian yang berbeda-beda bagi orang yang membaca atau melihatnya. Misalnya gambar. Itu harus jelas gambarnya apa, perbuatannya apa, harus juga tergambar dalam gambar itu. Lain halnya kalau karikatur. Karikatur itu mengandung makna yang berbeda-beda bagi orang yang melihatnya. Misalnya saya melihatnya ketawa, bisa dia melihatnya senyum, bahkan bisa saya melihatnya marah. Yang karikatur itu kan bergantung orang yang melihatnya, menafsirkannya kan. Nah, kalau karikatur itu tidak termasuk gambar sebagaimana isi pasal 310 ayat 2 ini. Karena mengandung pengertian lebih dari satu atau ambigus. Demikian juga tulisan. Tulisan juga tidak bersayap. Ia harus jelas maknanya bagi siapapun yang membacanya, maknanya satu. Kalau bersayap, bergantung pada orang yang membacanya, itu tidak termasuk pasal 310. Dulu barangkali tokoh Golkar pernah digambarkan karikaturnya, tetapi karikaturnya itu ada orang menyatakan itu penghinaan dan lain sebagainya. Karikaturnya itu ketua Golkar dulunya waktu itu adalah zamannya Akbar Tanjung. Digambarkan dia korupsi Bulog waktu itu. Nah, tetapi tidak termasuk pasal 310 ayat 1 ini orang yang membuat karikatur seperti itu. Nah. Kemudian caranya disiarkan. Disiarkan itu bisa maknanya luas, tapi bisa maknanya sempit. Disiarkan itu tidak harus melalui pengeras suara, tidak harus melalui radio swasta, ya. Cukup diberitahu kepada beberapa orang, 2 orang, itu sudah perbuatan menyiarkan itu sudah selesai. Demikian juga dipertunjukkan. Tulisan itu dipertunjukkan atau gambar itu dipertunjukkan, tidak perlu dalam bentuk sebenarnya banyak gitu dipertunjukkan kepada semua orang gitu. Cukup ditempelkan ke tempat tertentu di mana tempat tertentu ini sering dilalui oleh orang lain.
Tidak perlu dibuktikan apakah orang lain yang lalu lalang itu membacanya, tidak perlu. Perbuatan dipertunjukkan itu dianggap sudah selesai. Kemudian juga ditempelkan tulisan atau gambar yang bermakna itu melanggar kehormatan orang lain atau nama baik orang lain itu ditempelkan, tidak perlu dalam jumlah besar, eksemplarnya besar, ditempelkan semua batang pohon dan segala macam tembok orang, tidak perlu, cukup 2-3 orang saja, 3 saja sudah cukup, sepanjang itu dapat dilihat oleh orang lain. Kalau masih ditempelkan di karikaturnya di kamar dia, hanya dia yang lihat. Kalau hanya dipertunjukkan di kamar yang membuatnya itu masih disimpan lacinya, demikian juga. Itu belum dapat dikategorikan perbuatan pasal 310 ayat 2 itu selesai. Ia harus tunjukkan. Jadi kalau orang buat karikatur masih membuat tulisan atau gambar yang menghormatan masih disimpannya, ya nggak ada masalah. Harus dipertunjukkan, harus disiarkan, harus ditempelkan. Tetapi tempelnya itu tidak perlu dalam jumlah banyak. Jadi pasal 310 ayat 1 ini, ayat 2 ini, gambar atau tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan. Ini secara alternatif bisa saja siarkannya sudah selesai, tidak harus dilakukan juga dengan dipertunjukkan atau ditempelkan, atau ditempelkan saja cukup, tidak perlu disiarkan atau dipertunjukkan. Nah, jadi perbuatan itu dianggap sudah selesai. Nah, itulah hal-hal yang pokok dalam pasal 310 ayat 2 ini. Nah, sudah sampai di sini? Silakan bertanyakan gantian. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau dia kehormatannya melibatkan jabatan itu bagaimana ya, Prof? Maksudnya gimana contohnya? Menghina kinerja dari jabatan tersebut, dari pejabat tersebut gitu, Prof. Apakah itu Pernah termasuk? dulu, ya. Pernah dulu pada zaman Soekarno itu pidato dia berapi-api menyatakan bahwa menteri agamanya adalah menteri yang agamanya Sontoloyo. Nah, pernah juga ada yang mengatakan, oh jangan diberi kredit kepada orang seperti itu, karena dia tidak taat atau tidak mau, seringkali tidak membayar. Nah, tahun pertama itu kata-kata Sontoloyo itu kan mempunyai pengertian yang agak beda. Perlu penafsiran lagi. Itu katanya waktu itu tidak walaupun menterinya melakukan pelaporan tidak termasuk perbuatan penganiayaan. Kemudian ini pernyataan yang menyatakan kepada pihak bank itu tidak bisa, itu juga kalau memang betul itu dilakukan itu tidak termasuk pasal 310. Demikian juga kita menyatakan seseorang itu bodoh atau kinerjanya buruk, itu sebetulnya bisa melanggar kehormatan. Tetapi kalau seandainya itu benar, itu tidak termasuk kata-kata ke dalam penistaan ini. Baik secara lisan, kalaupun dilakukan secara lisan, demikian juga kalau dilakukan secara tertulis, tidak termasuk yang demikian itu. Nah, kau udah kerja di sini, apapun tak tahu kok, begitu misalnya. Iya, misalnya kan kinerja kau gimana, tak ada kinerja kau sini. Nah, ini tidak termasuk arti kata kehormatan yang demikian itu, sepanjang memang dia ada, yaitu
sepanjang dia termasuk di bidang kehormatan lainnya. Kalau begitu saya kira tidak termasuk seperti itu, karena ada beberapa jurisprudensi menyatakan demikian, ada juga seperti yang saya katakan tadi tidak termasuk dalam arti kata penistaan. Kamu bodoh kali, sebetulnya bodoh melanggar kehormatan, ya. Tapi itu tidak seperti itu katanya. Ada yang lain? Ada yang lain? Izin, Prof. Nah, silakan. Jadi, Prof, kalau melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial itu, bagus pertanyaannya. Terus? Yang melalui media sosial itu apakah bisa dikatakan sebagai penghinaan, Prof? Coba supaya Petrika supaya lebih jelas, contohnya gimana coba? Contohnya kalau dia meneruskan chat itu percakapan di dalam WA, Prof. Tetapi di dalamnya itu berisi kayak penghinaan, pencemaran nama baiknya gitu, Prof. Nah, kalau dalam undang-undang IT mengacu juga nama baik atau kehormatan itu KUHP ini. Cuma karena itu disiarkan, dipertunjukkan itu melalui media sosial, itu berlaku undang-undang tindak pidana di bidang informatika, undang-undang IT. Ancaman hukumannya lebih besar daripada yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kebetulan dekat saya ini nggak ada undang-undang IT-nya, ya, lebih besar daripada apa yang diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi kalau menyangkut kehormatan dan nama baik itu, ia mengacu kepada pasal 310 dan 311-nya nantinya. Ya. Ancaman hukumnya lebih berat. Nah, kemudian yang meneruskan juga dikenai hukuman yang sama. Jadi jangan coba-coba meneruskan informasi yang isinya atau kontennya itu mengandung penistaan secara tertulis atau gambar, memaki-maki segala macam, itu juga termasuk kehormatan dan nama baiknya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, tidak berlaku kitab undang-undang hukum pidana, tetapi melainkan undang-undang IT yang pada dasarnya juga mengacu kepada KUHP mengenai pengertian nama baik atau kehormatan itu. Jadi kembali isinya kepada unsur-unsurnya kepada pasal 310 ini, tetapi dalam undang-undang IT khusus mengenai transaksi elektroniknya. Ya, jadi itu namanya undang-undang tindak pidana khususnya. Ya, tidak lagi memakai KUHP kalau ranahnya ke situ. Nah, ini seringkali orang terjerat undang-undang yang IT tadi itu, Petrika, betul. Banyak orang yang meneruskan itu bisa kena. Karena di dalam undang-undang IT itu barang siapa yang ini apalah lupa saya itu, betul nggak ada undang-undang IT yang di dekat saya, itu bisa kena undang-undang IT itu sendiri. Prof, itu nggak bisa kena di dalam dakwaan berlapis, Prof? Maksudnya? Di dalam dakwaan berlapis kan dalam surat dakwaan itu kan ada 5 macam kalau saya nggak salah ya, Prof. Salah satunya itu ada dakwaan berlapis, itu tidak bisa sekalian diajukan gitu, Prof, pada pasal 310 ini atau hanya di... Coba kalau dakwaan berlapis itu bagaimana bentuk dakwaannya, coba?
dia ada dakwaan ke-1 dan ada dakwaan keduanya gitu, Prof. Iya. Iya. Itu yang diambil memang yang terberatnya saja atau memang tidak bisa dilapiskan gitu, Prof, dakwaannya. Sebetulnya dakwaan berlapis itu kan istilah wartawan, kita kan nggak mengenal itu kan dakwaan alternatif, primer, segala macam itu yang bentuk 5 tadi itu kan nggak itu. Atau ini. Nah, biasanya dijuntukannya. Yang dijuntukannya pasal 300 undang-undang IT-nya dulu baru dijuntukannya ke pasal 310 KUHP. Bisa saja, nggak ada masalah itu kan panjang, nanti dapat dibuktikan pada waktu sidang pengadilannya atau pemeriksaan di pengadilan. Ada yang lain, Petrika? Izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau misalkan tuduhan itu dijatuhkan kepada orang yang udah meninggal itu gimana ya, Prof? Oh. Kemudian si ahli waris dari yang meninggal ini nggak terima gitu, Prof. Kemudian melakukan tuntutan itu gimana ya, Prof? Pertanyaannya barangkali secara ubah, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu bisa terlanggar kehormatan atau nama baiknya? Nah, itulah intinya kan begitu. Apakah bisa orang yang sudah meninggal itu bisa dilakukan dia dilakukan penistaan atau tertulis. Nah, pada prinsipnya kitab undang-undang hukum pidana kita dalam awalnya itu tak akan mungkin dilakukan kepada orang yang sudah meninggal karena sifatnya personal. Tetapi ada putusan pengadilan yang seperti yang Anda contohkan tadi, itu kalau nggak salah saya Panisusi Sumedang, orang tua ahli warisnya menuntut seseorang karena dia merasa bahwa nama baik atau kehormatan ayahnya itu dilanggar. Pengadilan menerima putusan itu, bahkan menjatuhkan hukuman orang yang melakukan pelanggaran itu. Tetapi KUHP awalnya tidak, karena ini adalah kejahatan yang ditujukan kepada personal yang masih hidup. Tapi kita ini barangkali ada pertimbangannya, orang yang meninggal itu juga kalau di mata kita ya kan, orang yang meninggal itu masih secara tidak langsung punya kehormatan ya. Kita nggak boleh menyatakan orang meninggal itu bajingan segala macam kan gitu. Bahkan kita dituntut untuk menyatakan kebaikannya. Ini pesan moralnya barangkali, maka putusan pengadilan Ran Padisusi Palembang Sumedang tadi menghukum itu. Tapi kalau awalnya tidak boleh, tidak. Kalau kita tidak menganut seperti itu. Begitu, petikan sah. Yang lainnya? Terima kasih, Prof. Yang lain? Yang lain, kalau tidak ada yang lain, saya akhiri ya. Ini bagian Anda lagi lah nih. Prof, izin bertanya, Prof. Boleh. Kalau misalnya, Prof, dalam kasus ini, misalnya ada orang yang maksudnya meneruskan gambar dari orang lain gitu, Prof. Yang ternyata di kemudian hari diketahui kalau gambarnya itu menyinggung, apa dia itu bisa dituntut juga, Prof? Begitu. Kalau dari kalau kita lihat undang-undang IT-nya, orang yang meneruskan bukan sumber yang utama membuat itu, tetapi kontennya adalah konten termasuk melanggar kehormatan atau nama baik orang lain, ia sudah dapat dikenai hukuman tanpa ia membuat teruskan. Dan bahkan barangkali berikutnya hari kemudiannya bisa dijejaki juga bisa. Dan ini kembali lagi kita ke kapankah dikatakan daluarsa untuk melakukan penuntutan dan lain sebagainya, itu harus berpijak kepada itu. Kalau itu sudah lama dilakukan.
Oke, yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, saya akhiri sampai di sini ya. Ya, Oke, Rizka. Pak, terima kasih. Oke, terima Prof, kasih izin, banyak. Prof. Gimana? PPT-nya boleh di-share nggak, Prof? Saya nggak pandai itu. Nanti aja lah. Iya, nanti kirim saja, Prof, ke WA saya, Prof, melalui file. Boleh. Nanti saya gaptek nih Rizka. Iya, Prof. Terima kasih ya, Oke Prof. lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.